أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah Masjid Khairul Ibad rahimakumullah, warga Jingga Residen yang berbahagia, selamat menjalankan saum hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal Ramadan kita tahun ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, dalam kitab Matan Ghayah Al-Ikhtisar ada perkataan Abu Suja' rahimahullah ta'ala tentang sunnah dan adab atau etika ketika saum, yang mudah-mudahan ini bisa kita ambil hikmah sehingga kita sadar terhadap adanya sunnah tersebut. Agar kita peka atas itu semua, Abu Suja' berkata, wa yustahabbu fis saumi salasatu asya. Ada 3 hal yang disunahkan ketika ibadah puasa. Yang pertama adalah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Nah, bukan berarti kita gera-gera buka saum sebelum waktunya, tapi ingat, kita waktu berbuka adalah setelah matahari tenggelam. Tandanya kalau di kita ya sudah terdengar azan maghrib begitulah, maka segera saja berbuka tanpa harus menunggu azan selesai. Nunggu dulu azan baru kita buka, tidak. Mau adzan, waktunya sudah masuk, matahari telah terbenam, berbuka. Nah, karena itu hati-hati nih bagi para muazin agar tidak salah ketika melihat waktu azan. Ya, pastikan waktunya telah sesuai, jangan sampai azan bari nalindur. Ya, sambil menikmati berbuka jangan lupa mulut ke makanan, tapi telinga kita tetap mendengarkan azan, tetap juga menjawab azan. Sebagai sunnahnya seperti itu ya. Jangan lupa sunnahnya diingat. Sebelum berbuka, bacalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala. Kemudian sunnah yang lainnya adalah berbuka dengan kurma atau yang manis. Ya, kalau di kita mah ya kolak lah gitu, atau air putih terlebih dahulu. Dan kemudian jangan lupa berdoa ketika berbuka. Karena Rasulullah SAW idza aftara qala, apabila dia ketika berbuka, beliau berdoa, zahabad doma'u wabtallatil uruqu wa sabata ajru insyaallah. Mungkin sudah pada hafal semua ya. Nah, secara sederhana barangkali prakteknya begini. Jamaah sekalian duduk sebelum berbuka, pastikan sudah masuk berbuka puasa, kemudian bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Lalu makan kurma atau makan yang manis atau minum yang manis, atau kalau tidak ada, minum air putih. Nah, setelah minum kemudian sambil menikmati makanan berbuka, jangan berlebihan. Kemudian berdoalah dengan doa yang tadi, zahabad doma'u wabtalatil uruqu wasabata ajru insyaallah. Baik, kemudian sunnah saum yang kedua adalah wa ta'khirus sahur. Tadi yang pertama menyegerakan berbuka. Yang kedua wa ta'khirus sahur, yakni mengakhirkan makan sahur. Bedakan ya Bu antara sahur sama makan sahur. Ya, sahur itu bukan makan, tetapi sahur itu adalah waktu yang disebut dengan waktu sahur. Ya, makan sahur atau makan di waktu sahur itulah yang disebut dengan makan sahur. Para ulama sepakat menghukumi sunnah terhadap makan sahur ini. Rasulullah SAW bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian, karena apa? Sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Saya ingat di dalam kitab Al-Iqna disebutkan bahwa waktu sahur itu dimulai pada tengah malam, dan kita bisa makan sejak tengah malam. Dan sudah disebut makan sahur kalau misalnya jam 1 lah begitu ya. Jadi kalau jam 11 sarapan mie rebus gitu ya, nah itu bukan makan sahur namanya, itu lapar gitu ya. Nah,
Waktu makan sahur yang terbaik adalah diakhirkan menjelang waktu fajar. Ya, jangan terlalu mepet juga gitu ya. Selama yakin belum azan subuh, ya sekitar jam 4, kalau subuh jam 4.35 atau 4.40, ya sekitar jam 4-an begitu insya Allah. Jadi setengah jam atau 40 menit menjelang azan subuh kita sudah sahur lah gitu. Nah, paling terakhir seperti itu. Nah, selain ibadah makan sahur, ada amalan yang luar biasa ketika waktu sahur ini. Dan terkadang kita sering melewatkan itu. Sebagian banyak kita barangkali menghabiskan waktu sahur itu ya setelah makan sahur itu dengan obrol atau dengan hal-hal yang lainnya, bahkan mungkin kalau lama usum bola gitu, mungkin nonton bola, ngopi, ngerokok dan sebagainya lah. Atau sesuatu perkara yang lainnya yang kurang bermanfaat. Nah, tentu ini akan menjadi hal yang sia-sia. Padahal Al-Quran dan Rasulullah SAW pun mengajarkan kepada kita tentang amalan dahsyat ketika waktu sahur. Setidaknya ada 2 amalan loh yang berharga ketika kita ada di waktu sahur itu. Pertama, dalam surah Ali Imran ayat 17 Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Perbanyaklah beristighfar. Ya. Jadi ketika waktu sahur kita perbanyak istighfar. Dan yang kedua, Rasulullah bersabda, Janzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya. Rabb kita tabaraka wa ta'ala setiap malam itu turun ke langit dunia. Kapan waktunya? Hina yabqa sulusul lail akhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah menjanjikan 3 hal. May yad'uni fastajibalah. Barang siapa yang berdoa kepada aku, maka aku akan kabulkan. May yas'aluni fa'utiyah. Siapa yang meminta kepadaku tentang sesuatu, maka aku akan beri. Kemudian may yastaghfiruni faghfir lahu. Siapa yang meminta ampun kepada aku, kata Allah, maka Allah akan ampuni. Jadi bagi 2 lah waktu sahur kita ya. Pertama, untuk berdoa dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Mungkin kita bangun jam 3, jam setengah 3, kita banyak doa, kita banyak istighfar. Kita boleh sholat tahajud lagi 8 rakaat misalnya. Nah, perbanyak doa dan memperbanyak istighfar. Waktu kedua dipakailah untuk makan sahur. Baik, itu sunnah 1, sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiga ini adalah lebih kepada adab atau etika berpuasa. Dalam hadis sebutkan tarkul hijri minal kalam, meninggalkan kata-kata yang kotor, atau dalam bahasanya qauluz zur, gibah, gosip, bohong, dusta, perkataan yang menyakitkan, ejekan dan perkataan kotor yang lainnya. Kata Nabi, siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta, falaisa lillahi hajatun. Kata Allah, aku sudah tidak perlu lagi fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Allah tidak peduli lagi pada saum kita. Enggak peduli apa yang dia tahan dari makan. Enggak peduli dia menahan minum. Kalau kita dalam berpuasa masih berbohong, masih berdusta, masih berkata-kata yang jelek, yang kotor, maka kata Nabi, Allah sudah tidak perlu lagi puasa kita. Oleh karena itu, jagalah lisan kita, jagalah perkataan kita. Baik, itu barangkali 3 sunnah yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi jangan lupa, selain kita jalankan perkara yang wajib dari saum kita, sunnahnya tetap kita jaga dan kita perhatikan. Bersegera dalam berbuka, akhirkan makan sahur kita, dan tinggalkan segala perkataan yang kotor. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.